tentang data science ini. Jadi aku emang dari dulu tuh suka permainan komputer, ikut UKM teknologi juga. Dan juga dulu juga pernah jadi tutor pas di zaman kuliah tentang Python, tentang data juga waktu itu. Nah, aku sekarang kerja di sebagai AI atau senior engineer di salah satu perusahaan di Jakarta, yaitu PT Petcom Global Solusi. Aku di sana itu buat project-project tentang otomasi biasanya. Karena demand dari perusahaan tentang otomasi masih sedang tinggi banget di perusahaanku. Nah, saat ini lagi buat project-project internal lah. Nah, kenapa sih aku mau ikut Activate Bootcamp? Karena sebelumnya aku kan pernah jadi tutor juga, kenapa sih masih ikut gitu loh. Karena aku juga ingin memperdalam tentang machine learning, tentang deep learning, agar skill aku tuh makin matang juga gitu. Dan alhamdulillah juga skill aku pakai banget, dan makasih buat Activate ya untuk materi-materinya juga. Oke, mungkin langsung mulai aja ya. Jadi di sini aku paling nyampaikan materi dulu. Nanti setelah itu kita baru sesi pertanyaan. Biar lebih cepat aja dan lebih sih flow aja alurnya. Jadi pertama, kita kan di sini mau tentang cleaning data ya, menggunakan LLM. Mungkin yang pertama, untuk mungkin teman-teman di sini ada yang sebelumnya bukan lulusan dari teknik informatika atau sistem informasi. Mungkin ada, bisa di kolom chat mungkin. Ada bisa matematika ya. Oke, oke. Satu rumpun nih. Oh, masuk teknik informatika, mesin. Oke, oke. Jadi kalau yang di dua jurusan teknik informatika atau sistem informasi pasti belum familiar nih sama kayak nama ini aku kenalin Anaconda dan Jupiter. Dia apa sih Anaconda itu? Jadi Anaconda itu tuh sebenarnya adalah platform untuk ke arah lebih ke data science. Jadi kalau di perusahaan itu kan data science itu tuh data scientist, data analis itu dibutuhkan untuk satu kalau data analis biasanya analisa data. Jadi mereka dapat data nih, data yang masih mentah, nanti ada sistem untuk cleaning, dan baru nanti dibuat semacam visualisasi untuk nanti gimana untuk keputusan bisnis dan lain-lain ya. Nah, biasanya kita cleaningnya manual tuh kalau data analis ya. Nah, sini aku mau ngajarin kira-kira apa sih kita bisa masukin di situ, ada LLM di situ untuk mempermudah gitu. Nah, kalau data scientist biasanya dipakai untuk dia ngebuat model machine learning sama deep learning. Jadi kalau yang belum familiar dengan machine learning atau deep learning itu dia sebenarnya model untuk dipakai biasanya kalau di domainnya di finance, dia dipakai untuk misalnya prediksi kayak kira-kira pelanggan ini tuh risiko kreditnya berapa sih? Kira-kira dia bakal nunggak gak ya? Nah, kayak gitu tuh. Penerimaan faktor bisa dipakai buat prediksi kayak produksi, misalnya ke depan produksi bakal gimana nih? Dari misalnya dari mungkin dari tim sales misalnya ngasih segininya pasti kan produksi harus ngikutin ya. Gimana sih untuk produksi ke depannya biar satu jalur rapi, kedua gak banyak lembur. Karena pasti orang di produksi pasti sering buat lembur ya gitu kan. Nah, kalau aku sendiri kan dari perusahaannya itu perusahaan IT konsultan, biasanya memang untuk konsultasi untuk ngejual produk AI, atau biasanya dibuat untuk tim internal, misalnya kayak ngebuat tuh tim sales untuk dia nyari data pegawai, atau data dari engineer mereka untuk misalnya nanti kebutuhan penjualan produk konsultasi mereka. Biasa kayak gitu tuh. Nah, kita lanjut ya. Tadi ada Anaconda. Nah, Jupyter Notebook itu sebenarnya kayak sebuah app interaktif gitu untuk eksekusi kode atau menulis kode juga dan untuk visualisasi. Ini biasanya sering dipakai sama data scientist untuk misalnya ngebuat kayak laporan, misalnya kayak disebut laporan visualisasi ini, tentang visualisasi visualisasi
penjualan, visualisasi tren, dan lain-lainnya. Jadi bisa pakai ini. Jadi bedanya apa sih sama yang mungkin file Python atau mungkin saya kenalin juga ada file Python biasa sama yang Jupyter ini. Jupyter ini kayak bisa nulis, misalnya nulis kode gitu. Dan di bawah bisa ditulis keterangannya apa nih. Bisa kalau lagi kalian cleaning data nanti nih. Nanti itu pasti ada namanya nilai missing value atau nilai yang hilang. Di mana kalian nanti harus cari tahu dulu penyebabnya apa nih nilai yang hilang. Kayak gitu-gitu. Kita lanjut dulu aja ya. Kita tentang anak Jupyter. Setelah itu sini ada, nah, di sini kita pakai bahasa pemrograman Python ya. Nah, dalam bahasa pemrograman Python itu ada yang namanya library. Library itu semacam sebuah modul ya. Ada dua nih, kita pakai namanya Pandas dan NumPy. Sebenarnya dan NumPy itu mirip-mirip. Jadi mereka tuh digunakan untuk manipulasi data. Nah, Pandas itu biasa dipakai untuk manipulasi table, misalnya untuk ngeload table, untuk baca file-file Excel, file-file kayak CSV, dan lain-lain ya. Kalau NumPy itu dia biasanya punya, dalam itu ada untuk operasi matematika. Dan selain itu mungkin nanti kalau misal kalian minat yang mungkin di luar teknik informatika, mungkin di jurusan matematika, kalian nanti akan diajarin deactivate juga untuk pakai kayak NumPy juga gitu. Nanti juga ada lebih dalam lagi tuh, mungkin kayak mode machine learning pakai library apa, deep learning pakai library apa, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita untuk LLM itu kita pilih antara dua ini ya. Jadi kalau misal kayak kalian udah dapat materinya dari tim admission activate, di sini aku mau kita pakai salah satu dari dua ini. Jadi nanti aku kalau untuk aku sendiri nanti aku pakai OpenAI karena emang berbayar dan mungkin nggak ada limitnya. Nah, nanti kalau untuk kalian nanti pakai Gemini. Karena kebetulan Gemini itu ada versi gratis dan dia tapi ada limitnya. Nah, mungkin nanti ada limitasinya nanti kita perhatikan langsung aja. Limitasinya kalau versi Gemini itu yang free-nya apa sih limitasinya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, mungkin kalau yang belum install Anaconda dan VS Code bisa kalian install ya. Mungkin kalau misalnya yang udah dapat modul udah dapat ya cara panduan install ya atau belum? Mungkin bisa tulis di chat. Oh, belum ya? Oke. Yang lain gimana? Udah dapat atau belum? Oke, udah punya VS Code tapi belum modul tapi udah punya VS Code ya. Oke, oke. Nah, mungkin di sini aku coba kita ini dulu ya. Coba dulu sebentar kita buka. Oke, udah di sini. Nah, nanti mungkin kita karena waktunya pendek ya. Ya mungkin aku nggak akan tutur yang beruntun ya mungkin ya. Jadi yang penting kalian ngerti dan paham bagaimana cara prakteknya ya. Jadi kalau tadi ada linknya tadi kita download VS Code dulu atau nanti untuk instalasi nanti kalian tinggal next next aja karena kayak add to pad ini terus lagi code as editor itu udah otomatis dicentang sama installernya. Nanti verifikasi code versi yang berapa. Nah, setelah itu kalian install Anaconda. Ini kalau kalian bisa buka website Anacondanya sini ya. Nah, nah ini kelihatan ya Anaconda ya di sini ya. Jadi ini nanti kalian tinggal download aja. Kalian tinggal get started, nanti tinggal kalian download. Oh, modulnya ya. Modul bisa di-share. Nanti coba saya kasih, bentar ya. Nanti untuk modulnya nanti bisa aku share mungkin setelah ini kali ya. Soalnya masih di lokal juga sih.
Untuk modulnya nanti bisa aku share, tapi nanti setelah ini ya, soalnya masih di lokasi ininya untuk modulnya. Nanti kalian bisa juga minta ke tim admin juga nanti untuk modulnya. Nah, ini untuk anak mudanya ya. Dia ada get started. Jadi kalian tinggal download aja. Ada free download sini, tinggal download aja. Sama itu aja sih mungkin. Nah, setelah kalian nanti download, kalian bisa langsung tinggal instalasi aja. Tinggal next next aja nanti saat instalasi, karena udah otomatis dicentang, atau mungkin nggak dicentang nih yang ada ketupetnya nih. Nah, nanti untuk buat anak Honda itu nanti caranya adalah Honda create min n itu sebenarnya nama environment. Jadi itu yang belum, kalau belum familiar sama nama environment, jadi environment itu sebenarnya kayak sebuah space gitu. Nanti saat kalian project, kan project kan pasti macam-macam ya. Nah, karena projectnya macam-macam nih, pasti beda-beda tuh nanti environmentnya. Agar apa? Biar nggak bentrok. Jadi, dan ini sering terjadi juga kalau misalnya kalian nggak buat environment yang beda-beda, itu sering terjadi kalau kalian di saat lagi buat model, nanti kalau kalian masuk ke DVET, belajar namanya deep learning, itu library namanya TensorFlow, itu sering banget bentrok dan sering banget error. Kalau nggak dipisahin sama yang lainnya. Nah, gunanya ini gunanya kita selalu buat nih environment baru. Setiap project beda environment gitu. Kalau udah punya, nah dari chat ya, ada Kuba Jupiter. Sebenarnya kalau udah punya Jupiter sih udah cukup sih sebenarnya sih. Karena itu sebenarnya udah ikut Anaconda harusnya. Saya juga dulu pertama kali sebelum masuk ke TVET juga belajar dari Jupiter sebelum pakai VS Code. Harusnya sih udah termasuk ya. Kayak gitu sih. Nah, setelah itu kalian bisa aktifkan environment-nya. Jadi di terminalnya itu aktifannya Conda Activate llm.env tergantung namanya ya. Kalau saya llm step env biasanya. Nah, setelah itu kalian tinggal nanti untuk VS Code nanti udah otomatis. Nah, nanti di sini kalian bisa nanti sebelum masuk VS Code tinggal Ctrl Shift P aja. Karena interpreter pilih Python. Oke. Saya nanti saya share modulnya ya setelah ini. Soalnya masih di lokal, belum di Google Drive, jadi belum bisa di-share. Jadi setelah ini selesai, saya langsung share. Untuk pakai VS Code sendiri dari Mas Enrico Farel ya. VS Code sendiri sebenarnya nggak terlalu makan memori ya. Lebih dia nggak terlalu kecil sih sebenarnya. Google Colab bisa, bisa pakai Google Colab bisa. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, nanti kalau misalnya yang pakai Google Colab, nanti saya open Google Colab, nanti kalian tinggal pakai aja kodenya nanti. Mungkin ini yang tadi ya. Nah, nanti install library-nya pakai pip install pandas sampai OpenAI dan Langchain ya. Nanti ada juga pakai Gemini. Kalau kalian pakai Gemini. Nah, mungkin sebelumnya saya set dulu ya untuk yang Google Colab-nya.
Oh, ini mungkin kalian bisa buka link ini ya. Aku kasih ke chat dulu, bentar. Eh, kalian bisa buka chatnya. Nah, ini kalau yang belum ada VS Code, kalian bisa pakai eh, Google Colab. Ini salah satu, saya bilang code editor ya, yang online. Jadi tinggal pakai dan mungkin untuk library kalau nggak salah dia bisa langsung pakai, jadi nggak perlu pip install segala macam. So, itu kita lanjut dulu ya kalau gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke code, kita kenal dulu nih sama namanya prompt engineering. Mungkin sekarang lagi hype banget ya orang ngomong kayak prompt engineering, memory management. Mungkin di akhir-akhir ini nih semenjak meledaknya ChatGPT ya. Jadi apa sih prompt engineering itu? Sebenarnya prompt engineering adalah teknik menyusun instruksi yang jelas agar AI memahami. Sebenarnya terdengar cukup simpel karena dia pakai kata-kata kan. Kata-kata tinggal tulis saja gitu. Mungkin cukup simpel sebenarnya. Cuman tidak sesimpel itu. Jadi karena itu pertama AI itu nanti perannya apa aja nih. Terus tugas yang dilakuin apa aja nih. Sama apa sih aturan yang wajib dipatuhi sama AI-nya. Sama formatnya outputnya apa nih. Jadi pertama peran ya. Nanti misalnya kita pengen LLM ini tuh atau AI ini tuh ingin isi missing value misalnya. Atau ngerapin data yang nggak bisa di-load misalnya kan. Yang dimana kalau pakai manual capek nih misalnya mungkin kalau kalau udah kerja kan pasti di sebagai data analis atau data scientist, data kan nggak mungkin cuman 1.000 baris, 2.000 baris, pasti udah jutaan kan. Nah, di sini bisa bantu nih untuk misalnya ngerapin data dengan format yang kita inginkan. Nah, tugasnya detailin tugasnya apa aja nih. Misalnya untuk isi missing value kah, ngisi missing value tapi pakai persyaratan kah, atau misalnya dia translate kolom. Misalnya kalau kalian pernah ya kalau ngeliat Google Form gitu, terus isi kolom gender. Nah, isi kolom gender ini kadang-kadang kan kalau yang dari ini ya, isi yang isi bebas misalnya kayak atau pria, wanita atau tidak menyebutkan kan. Nah, kalau yang isi bebas itu kadang-kadang kan kayak ada orang isi ngasal itu misalnya pria atau wanita atau kadang-kadang tebak dong apa gendernya gitu kan. Nah, itu kan jadi bingung nih kira-kira data kan kita pengen dapat data yang valid ya. Biar nggak bingung misalnya di translate atau nih laki-laki atau perempuan atau tidak menyebutkan atau misalnya isinya tebak dong apa gendernya itu kan kita kan kayak tidak ketahui mungkin karena bingung apa sih ini gitu kan. Nah, bisa kayak gitu. Nah, aturan ini yang sebenarnya cukup menarik ya. Jadi model LLM itu sebenarnya dia tuh selama yang saya pahami ya, selama saya bekerja sebagai AI atau ML engineer itu sangat penurut kalau aturannya jelas banget. Jadi itu antara dua pokoknya. Misalnya aturannya nggak apa simple banget nih. Mungkin terdengar mungkin kayak oh udah jelas tapi kok simpel banget tapi jelas tapi kok simpel banget ya aturannya. Nah, dia kadang dua tuh outputnya antara disesuai sama aturannya atau kadang-kadang suka kadang bebas nih kadang-kadang kok ternyata gini ya ternyata gini. Nah, itu kita perlu namanya nanti trial and error. Nah, makanya kenapa aturan ini dibuat, kalian bisa sebenarnya pilihannya ada dua. Kalian bisa tulis sendiri aturannya. Kedua, kalian bisa ke ChatGPT minta aja buatkan prompt sebagai ini. Nah, mereka biasanya tuh jelas tuh promptnya. Nah, nanti kalau misalnya error kita bisa tambah-tambahin untuk persingkat waktu ya, karena lama ya buat aturannya.
Nah, yang terakhir tuh ada namanya format output. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Kenapa? Karena format output ini mungkin terdengarnya oke, output gampang gitu ya. Tapi sometimes format output itu kadang ngasih jawaban ngaco. Misalnya kayak nanti saya tentuin ya. Seperti apa sih ngaconya gitu kan. Ya, kita lanjut dulu. Nah, contoh struktur problemnya kayak gini. Sebenarnya nggak se statis ini atau sekaku ini ya. Itu bebas kadang peran-peran atau mungkin peran apa gitu kan. Yang penting intinya adalah kan punya empat substansi itu. Ada peran, tugas, aturan pun banyak kadang aturan klasifikasi misalnya aku mau klasifikasi apa misalnya eh, sentimen positif dan negatif dari review pelanggan. Nah, itu bisa tuh. Itu nggak selalu sekaku ini ya. Nah, sama contoh output. Contoh misalnya Anda adalah asisten data cleaning profesional. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menentukan grade dari satu output gitu kan. Nah, ini aturannya input hanya teks mentah. Nah, itu mungkin detailnya misalnya inputnya tuh cuman kayak teks biasa, bukan prompt, bukan contoh, atau mungkin bukan kayak inputnya tuh bukan bentuk dictionary misalnya gitu kan. Nah, itu bisa tuh. Nah, yang kedua ada mereka input dan output. Misalnya jika mau jadi data, misalnya mungkin untuk biar nggak bikin contoh output itu rancu gitu ya. Nah, output nih, harus salah satu dari misalnya saya pengen laki-laki perempuan tidak menyebutkan gitu kan. Terus outputnya harus string saja misalnya gitu. Terus kalau laki misalnya kita bisa tahu ini formatnya apa aja nih kayak laki-laki, pria, cowok, mungkin kadang LK atau L misalnya, male, man, M, terus ada kadang-kadang mungkin simbol dari misalnya jadi laki-laki ya atau male misalnya. Perempuan, ada perempuan, wanita, cewek, atau terus PR atau P doang atau female, woman, F. Terus simbolnya juga simbol gender perempuan biasanya atau female pakai F gede misalnya. Nah, dan menyebutkan ada unknown misalnya mungkin cuma tanya atau mungkin tebak dong gender gua apa gitu. Atau juga ada mungkin pria atau wanita mungkin cuma tulis pakai atau gitu. Nah, bisa tuh kalian ini. Nah, mungkin kalau satu program itu aja kali ya. Nah, mungkin kita setup dulu mungkin ya. Langsung. Jadi yang pertama itu, oke. Nanti kalau untuk kalian nanti kalian coba ke website ini, istudio.goku.com. Saya copy di chat aja ya. Atau kalian bisa ketik di Google AI Studio. Ini, saya cek-cek mungkin ya. Nah, nanti setelah kalian buka itu, ketika ke Get Started. Nah, kebetulan saya udah login ya. Nanti kalian tinggal login pakai Gmail. Mungkin saya tunggu dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah login, kalian tulis chat aja. Kalau udah login ke Google AI Studio. Gimana teman-teman udah login ke Google AI Studio? Tulis di chat ya. Oke, udah satu. Yang lain gimana? Udah login? Oke, Siti udah, Putri udah. Yang lain gimana? Oke, Mas Batri udah login juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, kalau nggak salah halamannya harusnya ini ya, di halaman awalnya, di home. Nah, nanti, nah, Gemini ini dia ada versi free-nya. Dan juga versi free itu beda-beda ya. Nanti untuk kayak untuk teks,
input teks, terus outputnya teks, atau nanti inputnya. Itu ya beda-beda tuh harganya tuh. Nah, nanti kita pakai yang versi free aja. Nah, tapi nanti untuk link data ini ada limitasi. Untuk kalau kalian pakai Gemini, kalau kalian mungkin anda pakai OpenAI, berbayar silakan gitu kan. Tapi kalau yang gratis pakai Gemini dulu aja. Oke. Kalau misalnya udah buka nih halaman home dari Google AI Studio, kita ke bawah sini, ke pojok kiri paling bawah ada namanya Kit API Key. Kalian klik. Nah, nanti muncul nanti di halaman antara halaman project atau API Key. Nanti kalian ke kanan sini, klik API Key di pojok kanan atas. Kalian klik. Nah, kalau kalian belum buat projectnya, jadi kalau di Google itu misalnya untuk Google Project itu biasanya untuk nanti pembayaran ya. Tapi kalau ini bisa gratis, tenang aja, nggak nggak dipungut biaya sama Google ya. Jadi tenang aja. Kalian bisa create project. Nanti tiga kalian tulis aja nama projectnya apa. Aku tunggu dulu ya. Nanti kalau misalnya udah kalian buat project, terus di chat. Oke, gimana teman-teman? Udah buat create projectnya? Oke, Putri udah. Oke, Viji udah. Putri udah. Oke, oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, silakan create project. Kalian bisa pilih, kalau aku pilih Kinect LLM karena udah ada ya. Pilih-pilih misalnya aku mau namanya ini, itu bebas ya. API Key, copy. Karena aku udah ada nama Kinect LLM API Key biar nggak double gitu. Karena create key. Nah, oke. Nah, kalau udah create key-nya, kalian nanti di sini kelihatan ya key-nya apa aja di sini. Nah, nanti tinggal kalian kalau udah buat key-nya, kalian klik ini, copy API key. Kalian klik, klik nanti akan, kalau nanti kalian paste di code editornya atau di Google Colab, nanti langsung kelihatan tuh key-nya apa. Dan hati-hati jangan sampai orang orang yang tahu ya, karena ini konfidensial deh key-nya nih. Oke, kita lanjut deh. Kalau udah, kita lanjut ke code editor. Teman-teman kalau misalnya udah ada yang buat Google Colab, jangan lupa kalian klik file dulu. Nanti setelah itu save copy in drive. Biar nanti kalian buat kopiannya di drive kalian masing-masing. Tapi buat jadi bahan belajar bisa tuh. Oke. Oh ya, untuk link Google Colab-nya yang ini nih, udah ada di chat ya. Tinggal klik aja. Sama buat save as a copy. Oke, lanjut ke code editor. Nah, kalau aku akan nanti pakai VS Code, nanti yang dari Google Colab kalian bisa ngikutin ya. Nanti sama aja kok. Oke, gimana? Semua udah aman untuk Google Colab-nya? Atau mungkin yang punya VS Code udah aman ya? Coba tulis di chat. Aman, oke.
Aman. Oke. Yang gimana yang lain? Mas Batri aman? Sama Mbak Siti aman? Aman. Oke. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Lanjut. Nah, yang pertama kalian bisa buat, mungkin kalau yang belum familiar ya, kan buat Envy namanya. Mungkin kalau aku udah buat ya, cuman karena isinya konfidensial nanti aku buat contohnya kayak gimana. Karena topik. Nah, nanti di sini kalian nanti buat nyimpen the Gemini API key-nya. Saya aku buatin ya. Ini Gemini API key. Nanti kayak tinggal pas tuh kodenya apa aja tuh. Misalnya, saya lupa ya apa di depannya yang lupa. Kalau misalnya kalian mungkin pakai OpenAI, bisa pakai OpenAI API key, bebas sih nama namingnya. Yang penting kalian bisa bedain aja. Oke, kalau misalnya udah ke sini ya. Oke, yang pertama, ini pertama kita buka dulu. Nah, kalau yang belum familiar tadi, saya contohin tadi, ada namanya Conda Activate ya. Klik terus saja, Conda Activate. Ini untuk aktifin dari environment-nya. Kalau aku udah buat ya. Kalau kalian mau ngeliat apa aja diinstal, nah nanti ada namanya pip. Kalau belum familiar, pip itu nanti misalnya untuk pip install, pip list. Kalau mau nginstal, nginstal kayak library mungkin kayak Pandas, NumPy. Nah biasanya kalau pakai Google Colab, kalau buat belajar-belajar itu enak banget karena dia udah otomatis terinstall semua tuh, semua library-nya. Kalau di Google Colab, kalian tulis aja nih, di salah satu ininya. Kalau di saya, kayak gini, kartu si terminal, pip list. Nah, kalian semua tuh, apa aja tuh yang diinstal library-nya. Ini ada Pandas juga di sini. Kalau aku pakai OpenAI, karena biar nanti nggak limit ya, ada OpenAI, ada NumPy juga, dan lain-lain. Oh, oke, itu kita lanjut ya. Oke, nah, sini aku belum kenalin nih salah satu yang akan kita gunakan nih, framework untuk ngebuat, untuk link data nih, untuk link data pakai AI. Nah, sebenarnya ini framework AI biasanya untuk ngebuat kayak RAG itu yang kenal, yang mungkin sering denger RAG gitu mungkin, atau mungkin Retrieve Augmented Generation. Jadi sebenarnya itu kayak, kalau kalian ChatGPT, nah itu dia pakai sistem RAG namanya. Nah, nanti kita bukan pakai RAG, kita cuma pakai minjem framework untuk permudah ya. Kalau belum familiar, ini namanya saya save dulu ya. Nah, ini namanya LangChain. Jadi itu dia sebenarnya framework untuk apa namanya, framework pipeline AI. Jadi enaknya pakai ini adalah, jadi kan setiap kayak OpenAI itu ada SDK juga. Jadi untuk bagian setiap model model dan provider model kayak Anthropic, kayak OpenAI, kayak Google DeepMind itu beda-beda kan. Nah, gunanya si LangChain ini untuk mempermudah agar dia bisa nyambungin tuh dari model, berbagai macam model sama berbagai macam database, kayak pakai Postgre, kayak pakai MySQL dan lain-lain. Nah, di sini saya mau pakai LangChain. Sebenarnya ada dua platform yang cukup terkenal ya. Udah, saya sih udah ada kelihatan ya. Ada LangChain sama Llama Index. Bedanya apa sih? Sebenarnya sama aja bedanya. Sama-sama aja sih sebenarnya kegunaannya. Cuman kalau LangChain ini memang dia sering update ya. Jadi kadang nggak, mungkin kalau kalian nanti udah sebagai data scientist, sebagai AI atau machine learning engineer,
Kan tadi kalau disuruh buat kayak chatbot atau mungkin berhubungan dengan generatif AI, nanti kan pakai antara dua itu. Biasanya kalau Langchain, dia bagusnya sangat terkenal kelemahannya dia sering update, kadang nggak stabil ya. Lama Index dia mungkin kurang terkenal dibanding Langchain, cuman kelemahannya mungkin dia kadang fiturnya nggak sebanyak Langchain. Tapi dia lebih stabil kalau kalian mungkin nanti diproduksi, di production itu nggak banyak ganti-ganti kode gitu. Tapi kalau kalian nanti, bahkan ini profesi agent itu kan cukup baru ya. Biasa 2 tahun belakangan ini biasanya sometimes seperti saya juga, saya di tim saya ini eh, yang benar-benar pure untuk ngurusin AI dan machine learning dan deep learning itu cuma saya. Ada teman saya lagi yang dia nyampur tuh dari nyampur sebagai DevOps, aslinya DevOps tapi suruh buat AI engineer juga tuh. Nah, kenapa saya akan ngomong di mana kan nanti kemungkinan besar ada perusahaan butuh kalian mungkin di tim cuma 2 orang, 3 orang, atau mungkin bahkan cuma 1 orang gitu. Atau penting itu nanti dilihat tuh nanti resikonya gimana untuk pakai framework apa nih. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama kita import library-nya dulu. Di sini ada import pandas SPD. As SPD itu mungkin nanti persingkat saat dipakai di kode ya. Dia di Google Colab nanti udah ada dari tulis tuh. Saya di sini jelasin aja ya. Nah, si .env ini tuh digunakan untuk untuk narik variabel dari si .env ini nih. Nah, nanti biar kita tuh, saya kira kita mau pakai kode API key kan dia kan rahasia ya. Belum familiar, nanti kita bisa pakai itu untuk narik kode tanpa kita masukin ini ke dalam kode apa kode kita nih. Ini cuman git environment doang nih nanti. Kita pakai Langchain di sini. Ini ada from Langchain chat OpenAI, ada text splitter, recursive text splitter nanti dipakai untuk chunking. Ini ada chat prompt template. Ini untuk template dari promnya gimana. Nah ini mungkin kalau nggak salah ini nggak dipakai ya. Saya tulis saja. Nah ini yang menarik nih. From Langchain with message import human message atau system message. Jadi gunanya dia adalah nanti saat kita kan ada nanti ada 2 prompt. Ini aku jelasin namanya prompt untuk sistem, prompt untuk human. Nah nanti aku jelasin lebih lanjut nanti. Pertama kita run dulu. Kalau yang belum familiar, kalian bisa klik ini, execute shell, atau kalian bisa klik shift plus enter. Kayak gini. Ini agak lama ya. Ngeload dulu ininya. Nah, setelah itu kita nanti nah, .env mungkin untuk yang di Google Colab ya, ini agak beda sedikit. Ini saya pindahin dulu ke yang Google Colab. Nah, di sini kalian nanti kan environment-nya ya. Oke, belum connect ke runtime. Oke, nanti kan upload dulu ke sini. Nah, ini tinggal kalian upload dulu ini. Nah, dan nanti kebaca sama eh, Google Colab-nya. Sama nanti data-data. Oh, sebelumnya kalian untuk data udah dapat belum ya? Seperti yang kayak gini. Bentar. Kalian untuk data lain udah dapat belum ya? Kayak customer data, terus kayak gini. Udah dapat atau belum? Nanti terus di chat mungkin. Oh, belum ya? Oke, oke. Oh, gitu aku coba set dulu ya sebentar ya. Nanti kalian Google Drive-nya nanti kan tinggal download. Biar nanti Yang anaknya nggak kamu ketinggalan. siapa? Traves. Aku set Google Drive dulu ya. Nanti kalian tinggal download aja.
Oke, bentar ya. Oke, teman-teman, saya share ya, untuk foldernya. Saya taruh di chat buat foldernya. Nah, ini isinya materi-materi ya, sama dataset yang mau kita gunakan. Bisa kalian cek di chat ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita kita lanjut ke sini. Nah, aku di sini kan udah aku tulis. Nah, kita nanti tulis load.env nanti. Nah, nanti ada load API-nya. Nanti sini aku kasih variable sini OpenAI API key sama gini API key. Nah, untuk kita ngeload API key-nya mungkin yang belum familiar sama environment seperti ini. Jadi os.getEnv. Nah, kita tulis nih. Misalnya nama variable kalian tuh di apa file.env-nya itu namanya misalnya OpenAI key atau OpenAPI key atau Gemini key, Gemini API key atau segala macam. Dan nanti tulisnya sesuai sama yang di file environment-nya. Kalau di file environment tulisnya Gemini key, kalian tulis Gemini key. Kalau kalian tulisnya Gemini API key, kalian tulisnya Gemini API key. Kayak gitu. Nah, untuk nama variable bebas saja. Kalian mau nama variable apa kalau di code ini ya. Yang penting ininya harus sama sama kayak di .env. Oke, peran dulu. Nah, di sini aku mau nyontohin dari yang simpel dulu aja. Missing value. Mungkin yang belum familiar, mungkin kalau dari jurusan matematika pasti familiar lah sama missing value karena pasti ada diajarin di kurikulumnya karena kebetulan satu rumpun sama saya gitu kan. Dan kebetulan dulu juga di organisasi rata-rata anak di UKM komputer itu matematika semua, mostly sekitar 80% matematika semua. Ini pasti kemungkinan besar udah diajarin biasanya. Dan bisa udah tahu apa itu missing value. Sama jurusan biasanya statistika atau jurusan informatika juga. Nah, pasti missing value itu. Jadi missing value itu bagi yang belum familiar ya. Sebenarnya itu nilai yang hilang dari data. Nah, mungkin nanti aku contohin ya. Nah, teman-teman udah semua ya, udah data udah siap ya dipakai ya. Yang pakai VS Code atau pakai Google Colab mungkin satu tolong terus di chat gimana? Sudah siap? Oke, oke kita lanjut kalau gitu. Pertama, kalian tulis data sama dengan pandas PD. Karena tadi kita importnya tuh import pandas PD ya. Sebenarnya bisa bebas kalian S apa misalnya S PDSK atau apa. Cuman umumnya biasanya kalau di industri dia seringnya import pandas SPD yang sering diajarkan biasanya. Jadi sini pd.read CSV. Kenapa read CSV? Sebenarnya kita tuh dia tuh banyak variannya. Bisa PD, read. Nah, ini banyak nih. Ada read CSV, read Excel.
ada HTML bisa, ada JSON, file JSON, ada Parquet Pickle, dan lain-lain. Ada SQL juga, SQL Table, dan lain-lain. Hmm. Nah, umumnya itu biasanya adalah antara dua bahasa industri, Read CSV atau Read Excel. Atau biasanya kalau kalian kerja nanti kan ikut Active Aid atau mungkin teman-teman yang ikut learning alumni, kalian dari teknik informatika udah mau pengen jadi data engineer tuh kan nanti ikut aktifnya juga bisa di data engineer tuh. Nanti kalian bisa dapat format kayak read parquet atau read pickle. Pickle itu biasanya data-datanya itu data-data binary ya, yang isinya tuh 0101 yang gak kebaca sama manusia. Nah, nanti nah tuh bisa kayak gitu tuh. Nah, itu ada CSV sama Excel. Nah, bedanya apa sih CSV sama Excel? Excel itu seperti biasa Excel, tabel biasa. Nah, CSV itu adalah net CSV adalah sebenarnya salah satu dari format Excel. Kepanjangannya tuh comma separated value. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, file ini. Kalau kalian lihat kan, ini kan filenya kan diperseng sama koma nih. Koma, koma, sudah koma lagi kan sini. Lah, ada koma tuh banyak tuh. Nah, itu sebenarnya itu pemisah sebenarnya. Koma itu dari izin kenapa di situ kan mereka pemisah. Jadi misalnya nanti sama si panda sini, sama Radi misalnya, nanti dia kebaca yang sebelum koma yang pertama. Misalnya kayak kelompok pertama kan ini nih, sama Radio baru koma kan. Nah, sama nanti nih bacanya per baris. Sama yang lain nanti kedua juga sama, juga sama. Nah, biasanya nanti kalau kalian jadi data analis atau data scientist, ini yang biasanya cukup messy, berantakan biasanya. Yang simpel ya datanya, masih simpel. Nanti kalau kalian udah kerja sebagai data analis atau scientist, datanya sangat ruwet banget. Itu biasanya sangat berantakan. Kadang itu pakai cleaning manual. Sebenarnya nanti di sini kira akan lebih sering pakai cleaning manual karena biasanya kalau pakai LLM bayar ya. Atau kalian ada kantor yang punya server pakai mode lokal, jadi nggak perlu bayar. Cuman kelamaannya biasanya tergantung perusahaan boleh apa nggak, karena cukup berat pemakaian servernya nanti untuk ngejalanin model lokal. Biasanya model lokal tuh ada Olama biasanya providernya. Tapi Olama itu nanti kan kalau Olama dari Meta ya Olama ya. Nah, kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Kalian note dulu datanya. Nah, ini habis value nih. Atau misalnya kalau di kalian, ini kan saya pakai extension ya. Nilai biasanya tuh kalau nggak nol, tulisan kalau nggak tulisan NaN. Nah, ini ada banyak data di sini. Kalau di sini saya pakai total data yang saya generate dari ChatGPT untuk keperluan materi kita hari ini, biar lebih gampang. Nih ya, sini ada total data dari sebenarnya risiko kredit. Biasanya dipakai kalau sama orang-orang di data di finance, biasanya untuk tahu risiko kreditnya apa. Jadi ada tenure kan, ada rata-rata, terus estimasi salary dari per pelanggan berapa sih. Itu bisa nentuin nanti kira-kira risiko gimana pelanggan ini dan lain-lainnya. Nah, di sini ada df.info. Ini ada variabelnya kan df1 ya. Info ini dengan kurung dua itu ngecek tipe datanya apa. Tipe dari tiap kolom itu apa sih? Apakah dia berupa kata, objek, atau biasanya umumnya seperti string. Ada apakah ada int 64 atau biasanya ini integer sebenarnya. Bentuknya bentuk angka bulat atau misalnya float bentuk angka koma. Nah, kita bisa cek pakai .info kurung dua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nah ini saya bilang di kelemahannya ya. Nah, untuk variabel itu caranya adalah LLM sama dengan chat Google Generative AI. Ini udah ada di launch ya. Udah terpasang sama dia. Nah, saya mungkin minum dulu sebentar ya. Oke.
Jadi sini untuk modelnya kita pakai Gemini strip 205 2.5 strip flash. Pakai model yang semakin bisa pakai semua model, cuman biasanya kalau semakin murah modelnya, semakin lemah modelnya, semakin murah dan semakin banyak limitnya. Jadi model sama dengan Gemini model lama modelnya, koma API key, Gemini API key. Nah ini API key sama dengan nanti yang tadi ya, yang di atas tadi nih. Nah kita kita run, jangan lupa runnya antara ini atau shift enter, shift habis itu tekan enter, jadi shift barengan sama enter. Nah di sini nih fungsi itu proses kolom, mungkin bukan kolom ini, kolom string value ya, tanggal tulis nih. Nah, oke, ini ada namanya system prompt sama user prompt. Nah, apa sih bedanya system prompt sama user prompt? System prompt ini kita declare peran, tugas, aturan apa aja yang kita mau set ke LLM ini. Dan ini sebenarnya LLM itu nanti bisa di call berulang-ulang, tergantung kebutuhan dari tiap fungsinya. Ini kalau belum familiar, ini namanya defini fungsi ya. Kita fungsi processing missing value. Nah, input datanya itu sebenarnya di input saat untuk pakai fungsinya. Ini sebenarnya fungsi itu mirip, sebenarnya kalau belum familiar sama fungsi itu apa sih? Fungsi itu sebenarnya untuk kayak otomasi aja sebenarnya, nanti untuk ibaratnya berbagai macam code jadi satu, biar proses cepat dan nggak bolak-balik juga dan nggak makan banyak space di code-nya. Untuk yang belum familiar sama string terus strip nih string, kalian bisa cokin aja sebenarnya, kalian bisa tanpa ini bisa kayak gini sebenarnya. Sebenarnya kayak gini cukup. Cuma karena saya kebiasaan pakai gini. Cocok buat agen, kayak kebiasaan pakai ini soalnya. Nah, oke. Ini perannya kamu dalam mesin validasi aplikasi nilai hilang. Di basis LLM, deteksi apakah data memiliki nilai kosong, nol atau tidak berisi. Tugasnya, menganalisis data terstruktur yang diberikan dan menentukan apakah terdapat satu atau lebih missing value. Bahan telepon. Jika ada missing value, keluarkan output sesuai aturan. Aturannya, missing value didefinisikan sebagai nilai kosong, nol atau string kosong. Jadi misalnya kadang pada data tuh kalau misalnya missing value tuh kayak gini. Dia tuh kalau dilihat di table yang tadi, CV tadi, itu tuh kalau dibaca tuh cuman kayak gini. Kalau di CV biasanya kosong ya. Kalau di string biasanya kayak gini, kosong, kayak gini. Itu dianggap missing value. Nah, itu nanti dibaca pakai missing value ya. Terus jika satu aja missing value berupa pada data, harus berupa text persis unknown. Jadi kita tuh pingin missing value ini diisi kata unknown. Nah, kebetulan sini missing value kita di kolom, saya ada credit score ya, sama tipe data card type. Nah, di sini kalian, dan namanya output juga tidak boleh berubah JSON, penjelasan atau teks tambahan. Nah, mungkin nanti untuk aturan ini, kalian bisa ngepromote di ChatGPT. Misalnya kalian buat prompt apa, misalnya nanti dia tempat lengkap tuh, nanti kalian tinggal langsung tes aja. Nah, prompt saya buat juga dari ChatGPT tuh. Terus kan tinggal cek apa sih yang kurang nih di sini. Kayak gitu aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu mungkin waktunya tinggal dikit ya. Kita langsung lanjut aja. Kita run. Nah, di sini kelemahannya nih. Kalau ini masih bisa kebaca ya. Jadi gunanya DF1 card type 0 ini sebenarnya kita kebaca kolom pertama sama di kolom tipe kartu. Nah, kenaun. Nah, di sini nih yang menarik. Kalau ke versi gratisnya Gemini, kita pengen sebenarnya ini misalnya ini kodenya tuh untuk kopian data sama processing missing value ya. Kalau kalian klik, kalau kalian run, kalau versi Gemini gratis biasanya error. Kenapa? Karena inputnya banyak.
yang dikasih ke Modelia-nya. Nah, ini nih error nih. Oh, error kayak gini nih kan. Nah, itu karena limit. Dia tuh limit itu biasanya per menit atau biasanya inputnya ada input per hari, ada per menit. Nah, mungkin saya restart dulu ya. Kalau kalian mau restart, ada restart di sini. Saya coba run lagi ya. Nah, ini saya ingin komen dulu biar nggak kebaca sama code editornya. Saya pakai yang chat OpenAI. Oke. Nah, kalau kalian processing missing value, ini kita akan ngisi nilai yang kosong tadi pakai akron. Yang di sini nih, di kolom tipe kartu. Karena paling nunggu tadi missing value ya, itu di sekitar 5 kolom pertama tuh. 5 baris pertama. Nah, nah, nggak ke sini jadi akron. Tapi teman-teman, untuk isi visi value, kalian nggak perlu itu. Untuk isi visi value akron gini, sebenarnya ada cara simpel. Tinggal .fill namanya. Itu isi semua missing value pakai akron. Nah, ini kalau ini saya ingin processing di kolom tipe kartu aja. Nah, nah kira-kira kalau gitu udahnya apa dong pakai LLM? Nah, sini menarik. Mungkin gini kita akan skip aja ya. Karena ini sebenarnya lebih agak simpel juga. Di sini kita skip ke sini. Nah, ini nih. Data yang ini, customer credit tokenizer error ini. Itu datanya tuh sebenarnya kalau kalian itu ada customer raw profile, terus ada dia pemisahnya bukan macam-macam nih, ada yang koma, pemisahnya titik dua, ada pemisahnya nggak jelas itu ya berarti. Nah, Pandas ini nggak bisa ngeload data ini. Kita coba ya. Nah, error kan? Karena sih error kenapa? Karena dia nggak bisa, eh karena Pandas itu ngebaca spread value itu kan ada koma kan, macam ada koma atau titik koma. Nah, dia tuh harus sama semua. Kalau misalnya koma, koma semua. Titik koma semua. Kayak gitu. Nah, kalian kita bisa nih. Ini buat ngebuka file gitu. Karena buka mepet kita agak cepat aja ya. Dan ngerti konsepnya apa. Nah, ini kan pasti satu string nih. Ada titik satu ini kan. Nah, ini saya tuh ngelot data-data semuanya nih. Untuk kode ini kalian, kalau yang belum familiar, mungkin bingung, nggak pernah coding sebelumnya, kalian agak nggak usah peduli ini dulu. Ini intinya adalah saya ingin split berdasarkan customer ID. Jadi, data ini kan kalau dilihat ya, itu kan ada customer ID nih. Nah, kita pengen split berdasarkan customer ID. Jadi, biar rapi datanya. Nah, ini. Nah, kita split pakai customer ID. Karena biasanya kan kalau data itu dia customer ID itu biasanya yang paling pertama paling paling pertama kali itu pembeda kan. Nah kita bisa kirim ke PLM tuh. Nah ini promnya ya. Ini kalau data-datanya udah ada tuh promnya. Dimana kita mau inputnya tuh karena dia bentuknya string ya. Nah di sini untuk prosesnya tuh di sini user prompt. Nah user prompt ini sebenarnya kayak ChatGPT biasa. Kayak jadi kan bentuk JSON dan data berikut. Terus input datanya apa, message-nya apa. Nah message-nya tuh kalian bisa sama dengan dalam list. Ini namanya list namanya ini kalau nggak familiar. Sistem message sama human message. Jadi kontennya tuh isinya sistem promnya, subpromnya. Jadi si sistem pesannya apa, message humannya apa. Sebenarnya sistem message human message itu istilah sebenarnya ya. Jadi sistem message itu sebenarnya role yang kita kita kasih nih, kamu kasih kayak gini, kamu sebagai gen ini, human ya kita cuman kayak perlu kayak ChatGPT gitu ibaratnya di sininya tuh. Nah, ini chat prompt template-nya ya. Ini kode untuk template promnya. Jadi kita nggak gabungin dua ini.
biar bisa dibaca sama framework LangChain ya. Kita isi pakai template format di input data. Input data yang kita ini untuk saat input data nanti ya. Nah itu nanti input datanya udah diisi, prompt udah dapat, kita nanti tinggal answer sama dengan llm.invoke. Jadi dalam itu namanya .invoke, jadi untuk ke-trigger LLM-nya. Terus dalam kurung prompt. Apa kita mau prompt apa yang mau kita trigger, berapa. Read di mana variable prompt-nya. Nah, itu answer, content.strip ini sebenarnya biar lebih rapi aja sih mungkin. Itu kita return. Nah, return kalau mau liar, mau pernah coding, return itu sebenarnya kita ngeluarin, kan kita semua, dari semuanya nih. Nanti untuk biar nilai yang dipakai itu bisa dipakai sama nilai yang lainnya. Kayak gitu. Kita mungkin agak error dikit deh. Oke. Ntar, mana gebul kepala ya. Tenang, tenang. Ini preview aja. Nanti kalau lebih lengkap bisa belajar di Hektif kalian nanti. Nanti agak error sebentar ya. Agak error dikit nih. Oke. Kita tadi habis running lagi nih di apa namanya file ya. Di kita tunggu sebentar ya. Oke, tampaknya udah. Nah, oke. Udah saya run ini ya, fungsinya. Nah, ini kalau dalam pada itu namanya kayak ada namanya kayak bentuk kayak kurung kotak gitu. Nol itu nah kode itu dimulai dari nol biasanya. Jadi kalau urutan pertama itu bukan satu tapi nol. Nah, saya ambil urutan kedua. Nah, sudah kayak gini. Catat dari kode data yang ini ya sebelum kita ini masukin ke LLM. The full name Binance, credit score, bla bla bla, S25, dari asal Indonesia, tender 12. Nah, kita akan running LLM-nya. Data. Nah, nanti kami bisa pakai RDSN untuk ngeran code ini. Jadi dan lihat kan lebih rapi kan dibanding yang sebelumnya. Nanti kalian mungkin saya lupa nyantoin ya. Kalian bisa running ini nanti di Red JSON kayak gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke selanjutnya itu adalah kolom negara. Nah, ini yang banyak nih. Nah, nanti kalian kalau kalian data itu biasanya beberapa misalnya kalau Google Form atau mungkin data-data yang misalnya asal dari customer nih. Dia ngisi asal negara mana, Indonesia atau ID atau Argentina atau Germany atau Austrian misalnya mungkin kalau customer dari luar. Nah, kita lihat dulu datanya. Nah, kita tuh pengen translate itu semua data ke dalam bahasa Indonesia. Dan pasti kan kalau misalnya pakai manual ribet ya, datanya banyak gitu kan. Terus juga nggak efisien juga gitu loh. Nah, kan bisa berfungsi nama translate country name. Buat datanya biasa, extend prompt kayak gini, rasional atau wajibnya menerjemahkan. Nah, atau aturan. Nah, yang saya bilang tadi, aturan itu sama kayak struktur prompt itu nggak perlu sama terus kayak misalnya aturan terjemahan, aturan pemetaan. Nah, LLM ini kita harus detail nih apa aja yang mau dimasukin ke dalam datanya. Nah, sebenarnya nggak perlu nulis ini manual. Kalian bisa minta tolong, kita misalnya kayak tulis
Ini dulu nih, state, kingdom, nanti suruh lengkapin dong data ke GPT, di prom aja, yang banyak gitu kan. Akhirnya nanti biar memudahkan ya, karena AI kenapa, kalau memudahkan apa enggak gitu kan. Ini sama kodenya kayak tadi, tahan dulu. Nah, di sini coba saya panggil dulu satu barisnya. Nanti baris kita mau ambil baris ke-6 dari data kita. Jadi baris ke-6 itu di kolom negara country ada USA. Nah, kita pengen translate ke bahasa Indonesia. Misalnya kalau user bukan minta kayak, oh tolong ini dong, bikin formatnya sama kayak semua. Jadi formatnya tuh harus namanya, nama negara itu pakai pakai versi bahasa Indonesia. Mungkin biar lebih gampang. Nah, coba kita run. Nah, mungkin kalau yang di bawah nggak perlu di-print, mungkin cuma return dari promnya aja. Yang kita penting kita buat answer, apa, buat answernya aja. Nah, kita tesnya tuh Amerika Serikat. Bisa tuh, ternyata. Nah, bisa kan, kalian bisa tuh nanti pakai misalnya yang kayak tadi, yang dot apply, yang ini. Ini dot apply ini gunanya adalah kalian applyin fungsinya ke tiap baris dari kolom tersebut. Kayak gitu. Dan ini terakhir ya, setelah kolom negara, kita klik kolom gender. Nah, kita lihat dulu datanya. Oh, kelihatan ya. Kita tulis dulu. Ya. Nah, kelihatan data ini. Gendernya ada male, female, ada I don't know, ada guess, ada pria, ada male. Nah, kita pengen standarisasi nih. Makanya jadi laki-laki, perempuan itu tidak menyebutkan. Nah, di sini kita ada fungsi untuk pas kolom gender. Saya sebut fungsinya def gender column processing input data. Sini aturannya untuk ubah jadi laki-laki atau perempuan atau tidak menyebutkan dari input data yang ada. Nah, input data ini nanti itu cuman satu string, satu kalimat dari ini aja nih. Per kolomnya kan saya input yang male, kita tadi laki-laki, yang dari perempuan, ada no dia tidak dan tidak menyebutkan. Nah, ini semua kodenya sama ya. Mungkin kalau yang masih bingung tenang aja. Ini sebenarnya kalian harus belajar dasar dulu, gitu. Tapi tenang aja. Kalau kalian nanti belajar Python, masuk Activate, kayak untuk daftar tuh, kalian bisa tuh nanti belajar dari dasar, nanti diajarin tuh sama instrukturnya. Ke Taran tadi. Nah, input sebelumnya, F2 ya, oke. Kita ambil ke baris ketiga ya. Ingat, kalau yang nggak familiar sama kode sebelumnya, urutan dibudaykan nol, angka satu. Jadi kalau data kedua, tulisannya dua, berarti dia urutan ketiga, atau baris ketiga. Nah, terusnya kan email nih, tapi M kecil. Nah, kita mau standarisasi. Misalnya user minta, oh gue mau, tolong dong standarisasi ininya. Di laki-laki perempuan tidak menyebutkan untuk mempermudah tim marketing misalnya untuk menganalisis data. Nah, misal kita run ya, run lagi kan. Nah, di sini kalau kalian pengen aplikasiin, sini dev.cop itu sebenarnya dari yang data kita lo tadi kan namanya variable dev2 ya. Nah, itu kita .cop itu buat ngopi data-data dari df2. Saya buat variable baru namanya df2 new. Jadi biar nggak nge-replace yang sebelumnya. Kalau karena apa? Karena sometimes kalian pro data sebelumnya, kalian nge-replace df2 lagi, tapi malah jadi harus dari awal itu panjang tuh. Tapi kalau misalnya beratus-ratus line biasanya, berarti beratus seluruh kodenya tuh. Nah, itu ribet tuh. Ini kotak gender. Jadi kalau misalnya kalian data dari gender kotak ini gender atau misal card type atau tipe kartu card type, string card type gitu misalnya. Nah, terus kayak gini nih, gender dot apply. Nanti kalau kalian belajar Python dari dasar nanti akan sampai di mana kan tahu dot apply. Di mana apply ini seperti yang udah saya jelas sebelumnya, untuk apply semua, fungsi ke tiap barisnya.
Saya running sini. Nah, di sini kelihatan ya, ada laki-laki nanya. Nah, kan tes LLM kayak gini dia. Laki-laki ada step laki-laki karena mungkin problem kita mungkin kurang detail tuh, mungkin kurang apa, mungkin kurang mungkin tanpa harus pure ke laki pure nyebutin gendernya tapi tanpa titik koma segala macem. Nah, kayak gitu tuh. Kan kalau dari saya, gitu aja ya. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Nah, di sini kalian kalau mau tanya tinggal apa, open mic aja ya, atau bisa angkat tangan. Nah, ini udah ada nih pertanyaan nih dari Mas Muhammad Advanafi. Oh, Mas Batu ada pertanyaan ya. Oke, nanti kita selam Mas Muhammad Advanafi ya. Mbak David, tadi ikut bootcamp tuh apa aja? Nanti kalian diajarin gimana pertama kalau data scientist, kalau ikut teknik data scientist, belajar Python dari dasar. Nanti di bulan pertama tuh kan belajar belajar Python, belajar Pandas, belajar NumPy, belajar tentang domain bisnis, belajar yang penting nih, kalau data scientist, matematika, dan statistika. Tapi tenang aja kalau yang kalian berusaha matematika, kan bisa ngikutin, masih bisa ngikutin, karena materi itu detail banget. Di bulan kedua kayak belajar tentang machine learning, tentang deep learning, nanti kalian belajar buat model, belajar algoritma. Nanti kalian kalau mau jadi data scientist, mau jadi AI engineer atau machine engineer kayak saya misalnya, itu tuh bulan kedua itu krusial banget tuh untuk ngerti itu. Bulan ketiga, kalian mau di data engineering, mau kayak belajar data manajemen data, belajar data warehouse, belajar data lake itu untuk nanti di perusahaan kan bisa data banyak tuh. Nanti kalian ngerapiin tuh biasanya. Nah mungkin tuh tanya saya mungkin dari jawaban saya untuk Muhammad Atanafi ya. Gimana Mas Muhammad Atanafi, jelas ya jawabannya atau masih kurang paham nih? Oke, halo Mas, Mas Muhammad Atanafi gimana? Udah jelas jawabannya? Oke, mungkin lagi AFK mungkin ya. Oke, boleh mungkin Mas Batri nanti ada pertanyaan, silakan, boleh open mic. Baik, First speaker terima boleh. kasih Mas Bagus atas materinya dan knowledge yang diberikan itu luar biasa banget, bisa nambah insight saya dalam mempelajari tentang data data science, Mas. Kebetulan saya juga baru belajar nih tentang data science. Jadi kan eh, saya mau bertanya nih, Mas, kira-kira penggunaan LLM ini untuk data science, misalkan kita kan biasanya kan nanti untuk klasifikasi nih, kalau klasifikasi kan kita nanti ujung-ujungnya menentukan model yang tepat gitu kan Mas untuk Tuh. bisa menghasilkan output yang akurat. Nah, sejauh mana LLM ini bisa memberikan output yang sesuai gitu? Apakah dia memang bisa bisa melebihi kemampuan dari kalau yang saya pelajari dari model yang tradisional yang biasa digunakan gitu kan? Apakah ini bisa bisa lebih baik atau memang perlu ada tuning tertentu gitu Mas? Mungkin itu Mas. Oke, izin jawab, Mas Batri ya. Terima kasih Mas Batri atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi kan ada saya sebutin ya. Jadi sebenarnya tuh mode apa AI itu yang sering tengah sekarang yang bukan jadi udah banyak dipakai, sebutin banyak orang. Itu namanya kan generative AI. Nah basisnya mereka tuh di zaman dulu tuh ada namanya model banyak model tuh. Ada machine learning, ada deep learning. Nah dibanding ada model sebelumnya ya. Sama generative AI itu apakah dia yang paling terbaik dan paling dia the key nih to everything? Enggak juga. Apalagi kita kan masih di masa early, masih di early early banget ya. Early dari boomingnya AI, namanya pasti pasti namanya banyak limitasi kegunaannya apa. Nah, kalau misalnya kayak klasifikasi misalnya data finance dia butuh dari data yang ada, tolong dong kayak eh, klasifikasi di customer itu masuk level apa customer yang good bayarnya atau netral biasa aja atau yang buruk banget nih kayak dihindari nih. Itu sebenarnya dari generatif AI itu sebenarnya belum perlu.
Sebenarnya bisa juga dia generate otomatis. Cuman concern saya sih dari akurasi karena pastikan kita kan nggak cuman kayak labeling biasa, kan butuh akurasi juga ya. Apalagi kalau di perusahaan itu dipertanggungjawabkan banget pastinya. Nah, menurut saya untuk hal-hal seperti itu masih perlu masih bisa pakai model kayak machine learning. Atau misalnya computer vision misalnya di deep learning kan ada dua ya, computer vision dan ada namanya natural language processing ya dari basis untuk generative AI nih, biasanya NLP nih kan. Itu biasanya untuk kasih gambar biasanya masih bisa pakai model biasa. Cuman kalau misal pengen cepat, kalau kasih gambar bisa pakai LLM. Jadi kesimpulannya, ini masih bisa dipakai untuk gambar, untuk tulisan masih bisa. Cuman untuk klasifikasi data-data yang kayak finance, data manufaktur, bisa pakai model tradisional. Dan kedua, concern juga pastikan biaya ya. Pasti, karena generative AI kan dia on demand, atau lokal pun juga, pada lokal pun juga eh, servernya dipakai cukup berat. Dan biasanya dan makan waktu dan gak efisien juga sometimes. Jadi menurut saya sih model untuk data-data kayak finance biasa untuk kasih ke customer itu pasti bagus pakai model machine learning. AI ini bagus untuk misalnya kalian pengen misalnya gue pengen prediksi pakai model machine learning punya saya, tapi AI ini sebagai prompting aja nih, nanti sistemnya bisa ngebaca langsung modelnya. Itu bisa nanti tuh ada namanya buat agen nanti bisa dipelajari itu nanti tuh. Seperti itu sih kalau dari saya sih eh, jawabannya. Gimana Mas Batri? Mungkin udah jelas jawabannya atau masih belum jelas? Baik, sangat jelas Mas. Terima kasih banyak Mas. Masih Mas Batri. Oke, ini ada banyak nanya nih. Mungkin dari Mas Icat dulu ya, Mas. Ada yang tanya, ada Mas Enrico, Mas Lutfi, ada Mas Rifan ya. Oke, mungkin dari Mas Enrico dulu nih. Ini udah mentah buat from AI kadang acak banget, penuh typo atau nggak nyambung. Dari pengalaman Mas, model paling jitu buat bersihin, ngerapiin dan nyari data biar AI nggak bingung itu apa sih? Kalau konteksnya buat forecasting klien, biasanya metode atau trik khusus apa yang dipakai supaya data siap pakai? Dan AI bisa kasih prediksi yang tepat. Nah, data mentah ini biasanya kalian bisa, pertama, kalian pelajari dulu datanya kayak apa. Misalnya kita pengen data Excel atau data CSV nih. Kalian coba lo dulu nih ke Pandas, kebaca nggak? Kalau kebaca, oke. Atau kalian cleaning datanya. Nah, sebenarnya secara LLM sendiri itu untuk clean data pakai LLM untuk kayak untuk misalnya penggunaan pribadi ya, atau mungkin data kecil masih oke lah. Tapi untuk data besar, kalau menurut saya sih kurang efisien. Harus pakai cleaning manual. Karena biasanya sampai cleaning manual masih efisien biasanya. Cuman biasanya kalau udah kompleks banget, misalnya kayak training data yang nggak bisa di-load kayak tadi misalnya, itu kalian bisa pakai LLM tuh untuk itu. Atau mungkin translate kolom misalnya. Atau mungkin kalian mau kategori kolom yang mungkin kolom negara misalnya ada customer mana nih, dari mana sih datanya. Nah, itu kan kalian kudu tahu nama negara apa dulu. Nah, itu kalian bisa pakai LLM tuh untuk otomasi. Cuman biasanya sih secara use case di industri ya, masih agak jarang karena satu dari segi biaya. Kalau kalian bisa beruntung punya server, bisa pakai model lokal. Mungkin apa tarifnya kalau pakai ini manual sometimes lama ya pakai model lokal, dan sometimes scaling manual biasanya masih bisa ada, atau mungkin kalau di perusahaan biasanya udah dikasih kodenya nih, biasanya kode gini-gini gini misalnya gitu kan, tinggal ini aja gitu. Oke sih kalau jawaban dari saya. Mungkin dari Mas Enrico gimana? Udah jelas jawabannya atau belum? Aku bisa tulis di chat ya. Udah jelas, jelas atau belum pertanyaan jawabannya? Oke, jelas. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mas Lutfi. Malam Mas, saya Lutfi mungkin pernah ketemu ya. Pernah ketemu waktu itu saya ikut hackathon di Amarta, ya ex Google itu. Maksudnya kalau dia kan pasti udah ngomongin konteks cost efisiensi. Nah, cara agar prompt kita pemakaian LLM kita efisien gimana ya? Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau LLM itu di gitu tuh ada nama input dan per output. Nah, cara kalian tahu apa cost efisien cara gimana? Yang pertama, coba dari prompt simple. Kalau prompt simple misalnya masih misalnya kayaknya oke, itu dari Mas Fitri terakhir kali ya saya pertanyaannya, saya jawab ya gitu. Nah,
Untuk caranya cost efisien ya, itu bisa tes dengan cara kalian bisa buat prompt dulu nih, simple. Kalian run, dilihat hasilnya gimana nih. Hasilnya udah oke atau belum? Oh, ternyata belum oke. Kan bisa berjelas kira-kira error di mana aja. Nah, untuk mempercepat waktu tuh kalian bisa oper buat prompt ketik sendiri atau kalian bisa GPT lengkapin promptnya. Karena kan tulisan biasa kan, tapi kalau udah tau lah apa harus dibersihin biar lebih jelas sama promptingnya ya. Nah, nanti kalian, nah itu bisa tuh nanti diperjelas lagi. Nah, sometimes prompt sejelas apapun dia masih belum ini kan, masih belum kayak apa namanya, hasilnya belum bagus tuh. Nah, itu bisa dengan cara mungkin kan itu ada under sesi lagi itu ada namanya RAG mungkin nanti kalau ada dari aktif mungkin tentang RAG ada mungkin itu misalnya tuh misalnya cara berada dari database misalnya dari pertanyaan user nanti dia akan ngirim ke database database nanti ngasih data data nanti dirapin pakai LLM. Nah, LLM kita bisa gunain untuk ngerapin ngeformat biar rapi biar costnya lebih efisien juga tuh dengan pakai database. Kan kalau dari saya sih jawabannya itu sih. Gimana Mas Tulfi mungkin jelas ya? Atau belum jawabannya? Saya tolong terus di chat. Betul, lebih ke trial and error. Nah ini biasanya di counter, biasanya di perusahaannya, di production. Kira-kira Mas, ini trial and error gimana nih Mas? Nah itu biasanya. Mungkin dari mana? Dari Mas Tulfi udah jelas atau belum penjelasannya? Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau gitu, mungkin karena waktunya udah mepet, mungkin dari saya pasti cuma bisa jawab segitu aja. Nanti kalau misalnya ingin tanya-tanya bisa reach out aja ke linkin saya di Bagus Rifki Rianto. Terima kasih. Mau lanjut ke Terima kasih Mas Bagus. Teman-teman mohon maaf sekali karena waktunya terbatas nih. Dan aku juga takutnya teman-teman butuh istirahat juga. Dan mungkin s- kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai yang tadi diajarkan sama Kak Bagus atau mengenai review sebagai student Hektivate atau alumni Hektivate seperti apa ke Kak Bagus, mungkin boleh Kak Bagus share nih sosial media, LinkedIn atau eh, apa nih yang bisa teman-teman gunakan untuk diskusi atau tanya-tanya sama Mas Bagus gitu. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak ya Kak Bagus ya. Ini materinya daging banget nih. terima Teman-teman kasih Kak. Makasih juga tadi udah nggak ngundang. turun-turun. Iya, sama-sama. Nih juga aku lihat tadi nggak turun-turun pesertanya di angkanya di situ-situ aja. Jadi kayaknya memang teman-teman di sini fokus banget ya belajarnya gitu. Nah, aku mau ingetin lagi perihal challenge yang tadi sudah diingatkan di awal ya teman-teman, dan mungkin takutnya ada yang belum join tadi gitu ya pas lagi sesi informasi challenge. Kita akan ada challenge yang dimana teman-teman bisa bagikan cerita pengalaman atas event hari ini, belajar sama Kak Bagus seperti apa, nanti di-share ke Instagram Story, LinkedIn, atau TikTok. Nanti tag Hacktivate, kasih hashtag Go with Hacktivate, LWADS, LWA Data Science Desk. Lalu akunnya juga tidak boleh di private karena dia teman-teman atau tim Hacktivate bisa lihat postingan teman yang teman-teman upload gitu. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya itu maksimal 2 hari dari setelah hari ini, berarti hari Sabtu ya terakhir. Dan nanti pengumuman siapa pemenangnya itu nanti akan di Instagram Stories dan juga WhatsApp, grup WhatsApp gitu. Jadi untuk 3 peserta yang terpilih akan dapat free online course Udemy by Hacktivate. Nanti akan dikirim melalui email untuk pemenangnya. Seperti itu. Jangan sampai tidak ikut ya teman-teman, karena akan ada 2 free online course yang akan dikirimkan. Gitu. Nah, tadi udah di-spill terus nih sama Kak Bagus. Di Hacktivate ada apa aja? Nanti diajarin ini, diajarin itu gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dan Kak Yara akan jelasin ada apa aja sih di Hacktivate gitu ya. Mungkin biar teman-teman kayak
tadi kan udah belajarnya nih. Terus mungkin sekarang lihat pandangan dari Kak Yara nih. Ada program apa aja sih di Hactivate dan apa sih yang cocok buat teman-teman gitu. Mungkin kepada Kak Yara waktu dan layar aku pisahkan. Thank you, Fanny. Thank you, Kak Bagus. Kayaknya Kak Bagus nih alumni DS 27 HCK ya? Betul, alumni Eh, HP27. Oke, nanti aku akan share juga ya kode referral Kak Bagus karena udah isi di malam hari ini. Mungkin aku mau kenalan sedikit. Kalau tadi sudah kenalan sama alumninya, kita kenalan aja sama programnya apa aja yang ada di Hacktivate dan mungkin aku minta Kak Bagus juga nggak cabut dari sini karena nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana sih belajarnya di Hacktivate itu udah ada testimoninya yang ada di sini gitu ya. Jadi bukan cuman aku yang menjelaskan. Oke, oke. Nah, jadi buat teman-teman di Hacktivate itu karena ini sudah mau akhir tahun, mungkin aku bisa sampaikan bahwa student di Hacktivate itu sudah hampir menyentuh 5.000. Kenapa? Karena kita setiap bulannya itu ada batch yang berjalan dan ada batch yang lulus juga gitu. Jadi alumninya akan bertambah. Kemudian yang ke placement itu juga pasti akan bertambah. Nah, mitra perekrutannya di Hacktivate itu total ada 1.000 teman-teman. Jadi ini perjalanan Hacktivate hampir 1 dekade. Kemudian kalau gaji rata-rata ini bisa dilihat dari pengalaman, kemudian company yang akan ngover teman-teman sama role-nya kayak gitu. Nah, yang perlu dijadikan note garis merah gitu ya adalah kenaikan gaji atau growth salary di 89,6%. Nah, untuk programnya ada apa saja? Boleh di next. Nah, ini mungkin ada beberapa pembaharuan ya buat teman-teman. Kalau dulu kita focusing bootcamp itu yang full time bootcamp saja, tapi saat ini kita punya 3 program unggulan gitu ya. Ada bootcamp, kemudian training and certification, sama short course. Nah, bootcamp itu terbagi menjadi 2. Ada full time bootcamp, ada data science sama JavaScript. Kemudian karena sudah pakai AI, ini sekarang ada rename dan beberapa pembaharuan juga untuk silabusnya. Nah, Kak Bagus itu dulu alumni DS 27 HCK. Berarti di 2024 ya, Kak Bagus ya? 2025. 2025 ya, oke 25. baik. Oh ya, sorry, 2025 ya. Kemudian Night Bootcamp itu ada Comprehensive Data Analytic, malam, sama Back End Golang. Nah, yang terbaru itu ada Training and Certification buat teman-teman yang next-nya itu mau ambil sertifikasi. Kita jalan itu PMPC buat teman-teman persiapan kalau mau ambil certification by PMI. Nah, untuk short course kita ada ethical hacking pen testnya cyber security, kemudian QA with Catalan, dan web development with AI. Kalau short course ini tidak seintensif bootcamp, jadi seminggunya tuh cuma 2 kali aja teman-teman dan dilaksananya adalah malam hari. Gitu. Boleh di next. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ikut short course-nya, gitu. Boleh di next lagi. Nah, ini boleh di screenshot ya, tunggu 5 detik, Fanny. Teman-teman silahkan di screenshot. Ini adalah bagian-bagian yang akan teman-teman pelajari ketika ambil data science dan AI machine learning. Jadi selama 3 bulan itu belajarnya betul seperti yang Kak Bagus sampaikan, belajar dari awal fundamental, tapi mungkin pace-nya aja yang cepat ya, Kak Bagus. Betul, betul. Pasti cepat. 3 bulan Oke, soalnya. jadi kalau misalkan repeat itu juga nggak apa-apa ya, tapi jangan banyak-banyak repeatnya. Nah, kalau sudah boleh di next lagi. Nah, ini yang comprehensive data analytic. Jadi sebenarnya teman-teman pasti bingung gitu ya. Apa sih bedanya data science sama data analytic? Kalau yang kelas pagi atau full time bootcamp itu sudah including data analyticnya juga. Jadi paket combo gitu ya. Ada data analis, machine learning, kemudian data science sama data engineer. Sedangkan kalau yang comprehensive data analytic itu hanya membahas data analitiknya saja, tapi sama-sama pakai Python kok gitu. Sudah di screenshot, boleh di next. Ini most job populer gitu ya. Kak Bagus sekarang role-nya apa, sorry? Data engineer. Kalau sekarang role-nya AI dan atau machine learning engineer sih.
Kalau nggak salah. Oke, machine learning agent ada ya di sini ya. Jadi kalau di Activate itu ada most job popular, jadi lulusan-lulusan Activate itu kebanyakannya jadi itu gitu. Nah, next lagi, apa saja sih yang didapat di Activate? Jadi selain kurikulum teknikal, baik graded challenge, live coding, milestone, kemudian project gitu ya. Kita ada juga non-teknikal, itu ada engineering empathy sama career support. Nah, untuk career service itu didapat sebelum dan sesudah studentnya lulus. Kalau sebelum studentnya lulus itu mulai dari create CV, bikin LinkedIn, mock-up interview, itu dipandu, jadi udah ada panduannya, teman-teman tinggal menyesuaikan. Nah, kalau setelah studentnya lulus, itu bentukannya adalah job portal, kemudian rekomendasi ke mitra hiring sama pendampingan karir gitu. Kak Bagus kalau boleh tahu kemarin dapatnya dari Hacktivate juga. Kalau saya waktu itu emang kan waktu itu ada dua ya, dari aktif sama yang cari sendiri waktu itu ya. Waktu itu saya dapetnya dari aktif waktu itu sih, Oke, thank you. Berarti dapatnya dari rekomendasi ya. Jadi kalau di rekomendasi. Activate itu teman-teman memang jalannya beriringan, mana yang lebih cepat. Dari studentnya rajin apply, dari si tim karir Activate itu merekomendasikan. Boleh di next? Ini mitra-mitranya dan banyak ya. Jadi yang di luar ini juga banyak mitranya Hacktivate. Boleh di next lagi. Nah, ini salah satunya mungkin Kak Bagus familiar ya sama lokasi-lokasi di sini karena kemarin offline. Teringat ya. Oke, next lagi. Next. Nah, ini untuk pilihan metode pembayaran ada upfront reguler, kemudian ISA, sama cicilan 0% dan SMPL. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Kalau dirasa, oh kayaknya aku bisanya cicil, itu boleh silahkan teman-teman memilih installment atau cicilan. Tapi kalau teman-teman merasa kayak, oh kayaknya ISA aja gitu, nggak apa-apa teman-teman pilih ISA dan itu fasilitasnya sama, jadi nggak ada yang dibedakan. Gitu. Kayak ini untuk jadian 26 kayaknya ini eh, sebulan dalam 12 bulan gitu ya. Jadi dalam 1 tahun hanya ada di akhir biasanya untuk jadian 26, tapi aku nggak tahu ada jadian 27 apa enggak gitu ya di next year. Nah, itu potongannya hingga 15 juta untuk full stack, tapi kalau yang data science itu potongannya 10 juta. Jangan lupa kalau daftar pakai kode bagus 2036. Ini aku kirim juga di chat ya. Nah, ini buat teman-teman trial gimana caranya eh, instruktur-instruktur di Hacktivate itu mengajar. Ada yang online, ada yang offline. Jadi kalau domisilinya di Jabodetabek, kalau nggak jauh gitu ya, silahkan teman-teman untuk datang trial itu gratis. Kalau offline tuh setiap hari Senin, kalau online bisa menyesuaikan jadwal yang sudah ada. 5 detik untuk screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada fotonya Kak Bagus. Oke, kita balas jawab-jawabin yang di Menti ya. Bagaimana mulai dari mana untuk orang yang backgroundnya non IT untuk belajar QA dan data science? Kalau dari Hacktivate tuh belajar dari fundamental tadi udah dibahas juga sama Kak Bagus. Apa aja benefit beasiswa? Kalau di Hacktivate itu bisa full cover 100%, tapi saat ini beasiswa di Hacktivate lagi nggak ada karena ada jadian 26. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu. Lulusannya pasti dapat kerja. Ini aku mau lempar ke Kak Bagus aja ya buat bercerita sedikit. Oke, boleh. Jadi sebelumnya kan aku lulusannya di bulan Juni kalau nggak salah ya, 2025. Jadi aku waktu itu ikut program Activate, yaitu dia namanya program pekerjaan kerja. Jadi aku sebenarnya saya tuh ada dua tipe ya. Ada yang 3 bulan pertama, nanti setelah itu kalau belum dapat juga nanti ada program namanya PIP, ini mungkin Karya PIP bisa ya. jelasin ya PIP. Nah, aku kebetulan waktu itu dapat di bulan ketiga waktu itu. Kebetulan alhamdulillah dapat di situ, dan waktu itu juga ikut Activate juga dapat banyak proyek. Nanti saat kalian ikut tiap bulan nanti ada namanya milestone namanya. Nanti itu bisa jadi kayak ngebuat sebuah project gitu. Nanti kalian bisa di-share nanti itu setelah lulus di linkin kalian itu nanti buat Hmm, apply Porto. apply kerja, bisa tuh kayak gitu tuh.
Oke, thank you Kak Bagus. Berarti bisa jadi individual portofolio ya. Oke, saya bukan background IT, umur saya juga 34. Apakah dapat bantuan karir? Kalau misalkan di Hactivate itu berapapun umurnya boleh ikut, dan kalau lulus itu dapat karir service. Jadi catatannya adalah kalau lulus. Untuk batasan usia tidak ada, tapi mungkin kalau di atas 36 itu agak slow ya kalau misalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman ngoprek sendiri, ngulik sendiri dan dapat project itu boleh. Kayak gitu. Sudah terjawab semua, aku sudah share juga kode referral dari Kak Bagus, kita udah diskusi. Aku balikin ke Feni. Thank you ya Kak Bagus, thank you ya teman-teman. Makasih Oke, Kak. kayak Kak Bagus. Tapi benar banget teman-teman tadi yang diceritain sama Kak Bagus. Kebetulan aku juga alumni dari Hacktivate dan sekarang kerja di marketingnya Hacktivate, dan memang keluarga aku juga banyak lulusan Hacktivate. Jadi Kak Bagus kita sama-sama alumni. Iya. Dan alhamdulillah sih aku dan keluarga juga mendapatkan kerja dari bantuannya Hacktivate, dan kakak ipar dan kakakku juga sekarang kerja di hiring partnernya Hacktivate. Jadi kalau misalkan teman-teman juga mau tanya point of view dari aku atau Kak Bagus atau teman-teman alumni lainnya, mungkin bisa cek di LinkedIn-nya Hacktivate, banyak deretan alumni-alumni kita yang memang sudah kerja dari hiring partnernya gitu. Nah, oke. Sebelum aku akhiri nih acaranya, aku mau kita foto bareng dulu yuk. Karena ini teman-teman yang tadi mau ikut eh, challenge Instagramnya, boleh nih nanti di-upload di LinkedIn, Instagram, dan juga sosial media lainnya. Mungkin boleh Kak Amira nanti dibantu ya. Kak Yara boleh Kak open cam, mungkin ikutan foto bareng kita. Yuk teman-teman yang lain, boleh yuk. Kak Batri mungkin. Atau ada yang mau pakai emoji, boleh juga. Oke, apakah ada? Oke, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang mau foto, nggak apa-apa. Nanti ini di screenshot aja teman-teman. Nanti buat jadi bukti kalau teman-teman ikut acara kita. Oke, boleh Kak Almira dibantu? Oke, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Iya, lagi 1, 2, 3. Oh, ini baru ada yang on cam oh, baru lagi. ada yang join. Oke, oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you teman-teman. Nah, eh dengan berakhirnya sesi Kayara pada malam hari ini, begitu juga berakhirnya sesi event pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang tadi sudah di rumah atau masih di jalan. Semoga sampai tujuannya dengan selamat. Terima kasih banyak Kak Bagus atas pembelajarannya Itu hari juga ini. Kak. Undang-undang. Terima kasih. Dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara hari ini. Oke, aku Feni pamit undur diri. Jangan lupa untuk absen teman-teman. Dan jika masih mau bertanya ke Hacktivate, ke Kayara, atau mau diskusi sama Kak Bagus, boleh banget nanti di next event atau langsung kontak Kak Bagus dan Kayara. Saya Feni pamit undur diri. Sampai jumpa di event Hacktivate selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye semua.